Hai, Assalamualaikum. Saya Andika. Kali ini saya akan menceritakan tentang timeline masuknya para bangsa penjajah di Indonesia. Kita mulai dari sebuah anggapan bahwa ramai orang yang perasan bahwa Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Termasuknya lah saya sendiri yang sejak dari dulu lagi masa sekolah rendah, sekolah menengah, yang meyakini bahwa memang betul Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Bahkan cikgu sejarah saya pun masa sekolah rendah lagi cakap bahwa Indonesia memang dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Sampai saat ini pun masih ramai pelajar sekolah rendah menengah yang mempercayai hal tersebut. Seperti contoh lah macam ni, saya jumpa dekat internet, ada soalan orang tanya Indonesia dijajah Belanda selama berapa abad. Abad ni maknanya 100 tahun kan, satu abad 100 tahun. So ada yang menjawab 3,5 abad atau 350 tahun. Masih ramai pelajar sekolah rendah yang tahu atau yang paham bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Apakah betul Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Istilah penjajahan Belanda selama 350 tahun itu pertama kali dikemukakan atau dikatakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan orang-orang yang biasa membuat orasi pada masa perjuangan kemerdekaan, yaitu untuk membakar semangat perjuangan orang Indonesia pada waktu itu. 350 tahun itu dikira daripada kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten, yaitu pada tahun 1596, dan berakhir saat akhir penjajahan Jepun pada tahun 1942. Nak bagi senang lah, 1942 tolak 1596 sekitar 346 tahun kan. Nanti dibulatkan menjadi 350 tahun. Orator pada zaman dahulu memang saja nak buat semangat patriotik dekat rakyat Indonesia, tanpa dia mengambil kira hal itu dijadikan sebagai suatu kajian akademik ataupun sebagai tanggungjawab sains. Dia tak mengambil kira lah hal-hal semacam ni. Tetapi setelah kondisi Indonesia telah mapan, setelah merdeka semua, ketika ada keperluan untuk mencetak sebuah textbook sejarah untuk pelajar sekolah, pendapat 350 tahun ini menjadi suatu hal yang merebak dan dikenal pasti secara luas. Pada masa video kali ini, saya akan berceramah tentang the chronology on what actually happened during that 350 years. Saya akan ceritakan kronologinya dari awal mengapa sebegitu. Mungkin saya akan tarik balik time frame tu ketika wilayah Kepulauan Nusantara pada waktu itu kedatangan bangsa barat pertama kali untuk memonopoli perdagangan atau menjajah, yaitu pada tahun 1511 dengan kedatangan Alfonso de Albuquerque dari pihak Portugis. Pada waktu itu memanglah Alfonso quote and quote menjajah Melaka yang sedang lemah. Kekuatan Melaka pada waktu itu sangat sedikit. Pasukannya mungkin hanya dalam 100-200 pasukan yang pada peringkat akhirnya memang ditaklukkan oleh Alfonso de Albuquerque yang pasukannya jumlahnya 3 kali ganda daripada pasukan Melaka.
So pada tahun 1511 itulah pertama kali Kepulauan Nusantara atau Indonesia diiktiraf telah dijajah oleh Portugis. Kemudiannya barulah Belanda datang ke Indonesia 85 tahun kemudian, yaitu tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang Belanda itu jahat, termasuklah Cornelis de Houtman ini. Dia boleh dikira sebagai orang yang saja nak buat gaduh, gaduhkan suasana saja. Contoh, Cornelis de Houtman pada waktu itu dia nak membeli lada pada orang tempatan di Banten, tetapi dia tidak mau untuk beratur. Dia sangat ingin cepat dilayani hanya karena dia mempunyai senjata. Dan ketika Cornelis de Houtman ini datang ke Banten, dia nih membawa pasukan yang beratus-ratus, tapi pun dianya telah mampu dikalahkan oleh Sultan Banten. So, kalau ada dekat textbook atau kajian sejarah yang mengatakan bahwa penjajahan Belanda bermula pada saat kedatangan Cornelis de Houtman, menurut saya itu adalah satu hal yang keliru. Karena Cornelis de Houtman ini tak sempat lagi menjajah. Bahkan yang ada dia dipermalukan oleh Sultan Banten. Walaupun pada peringkat selanjutnya Cornelis de Houtman ini memang datang lagi ke Indonesia. Dia datang ke Aceh lebih tepatnya 5 tahun setelah itu. So, tetapi Cornelis de Houtman ini dibunuh oleh seorang wanita yang bernama Laksamana Malahayati. Laksamana Malahayati pada waktu itu berang dengan perilaku Cornelis de Houtman karena dia berperilaku tak baik kepada Sultan Aceh pada masa itu. Sekali lagi dekat sini saya nak tekankan bahwa to set the time frame penjajahan Belanda dimulai saat kedatangan Cornelis de Houtman adalah suatu hal yang keliru, karena Cornelis de Houtman ini tak buat apapun benda yang termasuk dalam suatu bentuk penjajahan. Karena dia justru dipermalukan di Banten dan dibunuh oleh seorang wanita di Aceh yang bernama Laksamana Malahayati ini. And next, beberapa tahun kemudian VOC atau Koksi Dagang Belanda ditubuhkan di Indonesia pada tahun 1602. So, kenapa VOC ini ditubuhkan? Itu karena Belanda tidak mempunyai kos untuk menjajah Indonesia. Karena pada waktu itu pun Belanda tengah dijajah oleh Spanyol. Kalaupun nak mengatakan bahwa Belanda menjajah Indonesia daripada peringkat awal lagi, Belanda pun tengah dijajah oleh Spanyol pada waktu itu. Dan di pertengahan penjajahan Indonesia sekitar tahun 1700-an akhir hingga 1800 awal, Belanda pun tengah lagi dijajah oleh Prancis. Dan di akhir ketika World War II tengah berlangsung pada sekitar 1940-an, Belanda pun tengah lagi dijajah oleh Jerman. So, VOC datang ke Indonesia yaitu atas dasar perkongsian para pedagang, karena para pedagang tersebut tak boleh untuk meminjam modal kepada kerajaan Belanda, karena kerajaan Belanda pada waktu tengah busy perang dengan Spanyol. Akhirnya didirikanlah VOC, yang pada nantinya VOC membuat perjanjian dengan pihak Belanda yang menyatakan bahwa VOC boleh mempunyai tentera sendiri, boleh mempunyai mata uang sendiri, boleh membuat suatu rundingan
on behalf of Dutch government. Dan hak-hak sebagai suatu negara dimiliki oleh VOC, walaupun dia hanyalah suatu bentuk perkongsian dagang. Salah satu peninggalan Belanda oleh VOC adalah kata duit. Duit itu berasal daripada kata Duitsland atau negeri Belanda yang masih lagi dikatakan sampai sekarang oleh orang Indonesia. Refer to mata uang. Contoh bayarnya berapa duit. So duit ini adalah penamaan mata uang VOC pada waktu itu. Pertanyaannya sekarang, apakah VOC benar-benar menjajah Indonesia pada waktu itu? Saya rasa pun kurang tepat, karena VOC ditubuhkan pada tahun 1602 dan berakhir pada 31 Desember 1799, kurang lebih 200 tahun. Selama 200 tahun itu, apa yang dilakukan VOC dekat Indonesia? VOC hanya menaklukkan Banten pada tahun 1633, lepas itu mengalahkan Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1667. 3. Terlibat dalam pemisahan Yogyakarta yang waktu itu masih lagi Kerajaan Mataram pada 1755. Nah, kalaupun nak dikatakan VOC melakukan penjajahan, VOC hanya menjajah 3 wilayah itu je, Banten, Makassar, dan Jogja. Tapi kenyataannya pun VOC tidak menjajah 3 wilayah tersebut. Karena contoh di Banten, VOC ini hanya diundang atau di-invite oleh Sultan Haji atas konflik internal yang ada pada kerajaan Banten pada waktu itu antara Sultan Haji dan ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, yang kemudiannya VOC diminta oleh Sultan Haji untuk masuk ke kerajaan dan mentadbir sekali dengan Sultan Haji and overtaking the power of his father, Sultan Ageng Tirtayasa tadi. But the leader time itu still lagi orang pribumi Indonesia. Tapi VOC hanyalah mengatur urusan ekonomi dan sedikit perdagangan. And contoh lagi di Makassar, VOC sebelumnya selalu ingin menaklukkan Sultan Hasanuddin, tapi selalu gagal dikarenakan Sultan Hasanuddin ini dia mempunyai suatu kekuatan yang lebih hebat. Akhirnya VOC boleh menaklukkan Sultan Hasanuddin setelah VOC ini dia berkongsi dengan orang tempatan, yaitu Raja Bone yang bernama Arung Palaka. Ini sekali lagi menurut saya bukanlah termasuk penjajahan, walaupun pada peringkat akhirnya pun ada sebuah perjanjian Bongaya yang dimana VOC memiliki hak untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Makassar pada waktu itu. Sama juga di Jogja, Belanda hanya atau VOC ini mempunyai sedikit kewenangan dalam politik dalam negeri saja, Kerajaan Mataram. Nah, apakah itu semua bentuk penjajahan? Kalaupun nak disebut penjajahan dalam 200 tahun VOC itu operate, tadi saya sebutkan hanya 3 wilayah tersebut yang dijajah oleh VOC. Contoh wilayah seperti Bali ataupun Aceh, seterusnya belum lagi dikuasai oleh VOC. Setelah VOC ini dia berakhir karena merebaknya corruption internally, akhirnya Belanda membubarkan VOC dan Belanda ingin mendatangkan suatu pemerintahan ke Indonesia, tetapi gagal dikarenakan Belanda tengah lagi dijajah oleh Perancis pada waktu itu. So pada waktu itu juga dengan adanya revolusi Perancis pada sekitar tahun yang sama 1700-an akhir,
Pada waktu itu Napoleon Bonaparte muncul dan balik menaklukkan negara-negara Eropa yang lain, termasuklah Belanda. Pada akhirnya Belanda dikalahkan, dan pada 1808 yang datang ke Indonesia adalah Herman William Daendels on behalf of Dutch, yang sudah pun dijajah oleh Prancis pada waktu itu. Daendels ini unik sebab dia seorang Belanda tetapi dia merupakan penyokong revolusi Prancis. Dan dia dikirim ke Indonesia pun atas perintah daripada Louis Napoleon, yaitu adik dari Napoleon Bonaparte. Dan Daendels pun masuk ke Indonesia ini bukan untuk menguasai tanah Jawa seutuhnya, karena Jawa pada waktu itu pun masih lagi dikuasai oleh Mataram. Dan Daendels hanya mengamankan benteng-benteng, sedikit akses politik yang ada di Mataram, dan tentunya menguasai sangat sedikit wilayah di Pulau Jawa. Dan pada tahun 1808 itu pula negara Prancis masuk ke Indonesia selama kurang lebih 3 tahun dan hanya menguasai Pulau Jawa saja. Kemudiannya British datang ke Indonesia pada tahun 1811, yaitu oleh Thomas Stamford Raffles. Dan Raffles ini pada waktu itu pun tidak benar-benar berkuasa penuh. Dan Indonesia kemudiannya pun dikembalikan lagi ke pihak Belanda pada tahun 1816. Jadi Belanda baru boleh mendapatkan Indonesia daripada British itu pada tahun 1816 untuk diklaim sebagai tanah jajahan Belanda. Akhirnya Belanda baru akan mulai menaklukkan Indonesia sejak tahun inilah, tahun 1816. Contoh seperti adanya Perang Saparua di Maluku 1829. Kemudian ada pula yang kita tahu Perang Padri, Perang Diponegoro sekitar 1830-an. Yang akhir-akhir itu pun ada perang dekat Bali, dekat Aceh pada 1904. Belanda baru boleh menaklukkan sebahagian besar wilayah Indonesia pada waktu itu, minus Papua lah pada waktu itu, sekitar tahun 1907, setelah Belanda menaklukkan seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka dari sini boleh diambil kira bahwa secara rasmi penjajahan Belanda dekat Indonesia ini adalah daripada tahun 1907 sampai tahun 1949, setelah nanti adanya perjanjian Meja Bundar. Kalau nak ambil kira de jure orang Eropa selepas agresi militer dan lain-lain lah. Mungkin kontroversi dia adalah ketika Jepun masuk menjajah Indonesia pada tahun 1942, karena kerajaan Belanda tidak lagi pernah mendeklar untuk menyerahkan Indonesia kepada Jepun. Sebab itulah setelah Jepun kalah pada Front World War II, Belanda datang kembali ke Indonesia dan melakukan 2 agresi militer karena Belanda tidak pernah merasa menyerah. Dan kesimpulannya, secara kronologi boleh dikatakan bahwa Indonesia tidak dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, melainkan hanya 35 tahun terhitung sejak tahun 1907 hingga 1942. Kalau nak kira Indonesia version lah. Tapi kalau nak kira Western version tu, de jure Barat, Belanda menjajah Indonesia selama 42 tahun, terhitung sejak tahun 1907 hingga 1949.
tamat. Thank you.